Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya adalah pembicara satu dari tim kontra. Di sini saya akan memberikan bantahan sekaligus memberikan argumen yang dapat membantah dari tim satu dari pembicara satu tim pro. Adapun bantahan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, dalam mosi sudah disebutkan secara jelas bahwa individu ini baru dituduh sehingga belum ada bukti yang mengatakan bahwa ia benar-benar korupsi dan hal tersebut belum terbukti secara benar sehingga tidak bisa dikatakan bahwa individu tersebut benar-benar korupsi karena hal ini baru saja menjadi tuduhan dan belum mendapatkan bukti yang konkret sehingga individu ini dapat disimpulkan bahwa ia benar-benar korupsi sehingga dapat disimpulkan bahwa pembicara satu pro tidak mencermati mosi ini dengan benar dan mereka memiliki kesalahpahaman dalam mosi ini. Lalu adapun yang kedua bahwa tim pro menjelaskan bahwa korupsi ini dapat menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi menurun, dan saya tekankan sekali lagi bahwa perekonomian negara ini menurun bukan semata-mata hanya karena adanya korupsi. Masih banyak adanya faktor-faktor lain seperti pendidikan kita maupun yang lainnya, dan tidak semata-mata kalau perekonomian kita menurun itu cuma karena adanya korupsi di negara kita. Lalu adapun bantahan yang akan saya berikan lagi yaitu tim satu pro mengatakan bahwa banyak kasus korupsi yaitu 500 orang dari 1.000 terdakwa, dan tim pro tidak mengatakan dari sumber mananya sehingga hal ini tidak dapat dipercaya secara benar karena tidak ada sumber konkret yang dapat dipercaya, Dewan Juri yang terhormat. Adapun latar belakang yang akan saya bawakan yaitu saya sangat tidak setuju dengan mosi ini karena saya percaya negara kita adalah negara yang mengedepankan adanya hak asasi manusia, yaitu seperti yang dikatakan pada Undang-Undang Nomor 39 tentang kebebasan hak asasi manusia, dan tidak ada satu dewan pun atau satu orang pun yang dapat melarang individu ini untuk mencalonkan diri sebagai jabatan publik karena setiap orang memiliki hak asasi manusia sendiri sehingga individu ini pun juga memiliki hak asasi sendiri untuk mencalonkan diri sebagai jabatan publik. Dan saya percaya bahwa hukuman yang diberikan untuk individu tersebut sudah cukup membuat ia jera sehingga tidak ada seperti yang dikatakan oleh tim pro bahwa tidak ada kemungkinan kalau pihak ini tidak akan melakukan korupsi kembali. Dan saya pun bertanya apakah ada kemungkinan bahwa adakah kepastian bahwa individu ini akan melakukan korupsi lagi saat dia menjabat? Kan tidak ada juga yang bisa menjaminkan bahwa individu ini pasti akan korupsi saat ia akan mencalonkan dirinya saat ia menjabat kembali. Lalu adapun latar belakang yang saya bawakan juga yaitu negara kita adalah negara demokrasi seperti yang kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, bahwa negara demokrasi adalah negara yang berkedaulatan rakyat sehingga kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan hak ini tidak dapat diganggu gugat sehingga dewan ini pun tidak bisa melarang individu ini untuk mencalonkan diri apabila rakyat sendiri yang memilih individu tersebut untuk mencalonkan diri menjadi jabatannya. Yaitu adapun justifikasi yang saya bawakan juga, mosi ini jelas-jelas tidak benar dan sangat tidak mengedepankan hak asasi manusia karena tidak ada aturan yang melarang dalam undang-undang dasar ataupun undang-undang secara nyata bahwa individu ini tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai jabatan umum apabila ia
terlibat dalam kasus korupsi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu hal ini baru menjadi tuduhan dan belum terbukti faktanya. Lalu ada argumen yang saya bawakan, yaitu yang pertama, tentunya hak asasi manusia, yaitu yang terbukti dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang kebebasan hak asasi manusia, sehingga dewan tersebut tidak berhak untuk melarang individu yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi jabatan publiknya. Dewan Juri yang terhormat. Lalu adapun argumen yang kedua, yaitu Indonesia adalah negara demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan seperti yang saya katakan, bahwa tidak ada pasal khusus yang melarang individu yang terjerat dalam korupsi untuk mencalonkan diri kembali sebagai jabatan publik. Dan seperti saya dapat memberikan bukti nyatanya dari tuduhan yang tidak benar Dewan Juri terhormat. Seperti yang kita tahu dari Ahok, yaitu yang terkena pencemaran nama baik, yaitu ia difitnah korupsi uang negara, padahal hal tersebut tidak benar Dewan Juri yang terhormat. Sehingga hal ini juga bisa berkelanjutan jika kita terlalu percaya terhadap tuduhan dan yang belum menjadi fakta Dewan Juri yang terhormat. Adapun efek jangka panjang yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, pastinya kita bisa menjadi negara yang menyalahgunakan HAM. Yang kedua, penyelewengan realisasi dari suatu negara, dari kaidah ataupun arti negara demokrasi. Lalu yang ketiga, undang-undang negara semakin tidak diperdulikan. Padahal undang-undang negara itu adalah dasar negara dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, tidak ada hal yang benar-benar menuntut bahwa, ataupun tidak ada urgensi yang patut untuk diberikan karena untuk melarang seseorang walaupun latar belakangnya buruk. Sekian dari saya, terima kasih.